Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab berikutnya dari kitab Fadlul Islam tentang keutamaan Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau membawa bab dengan bab qaulullahi ta'ala atau babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang dengan hanif, yang merupakan fitrah Allah yang telah Allah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada fitrah Allah tersebut. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Wa qaulihi ta'ala, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun mewasiatkan dengan kalimat Islam kepada anak-anaknya. Demikian juga Nabi Yakub mewasiatkan kalimat Islam kepada anak-anaknya dengan berkata, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sungguhnya Allah telah memilih bagi kalian agama, yaitu agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan sekali-sekali kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi Islam. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, an ittabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah agama Ibrahim yang hanif, wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Para ulama ketika membahas tentang pembahasan bab ini, ya, di antaranya Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala, dia mengatakan bahwasanya maksud dari bab ini yaitu tentang keutamaan Islam yang murni, yang berada di atas fitrah, yang tidak dirubah-rubah. Yang di mana Islam yang murni tersebut sesuai dengan fitrah, kemudian itulah yang diwasiatkan oleh Ibrahim, dan itu merupakan millahnya Ibrahim alaihissalam, dan juga diwasiatkan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Itulah Islam yang di atas tauhid, yang tidak dirubah-rubah, yang sesuai dengan fitrah yang Allah tetapkan bagi manusia. Nah, barang siapa yang berislam dengan Islam yang murni, yang sesuai dengan fitrah, maka dia akan mendapatkan keutamaan, ya. Sebagaimana akan datang penjelasannya, bahwasanya orang-orang yang menjalankan Islam sesuai dengan fitrahnya, tidak merubah-rubahnya, maka mereka akan mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak, ketika manusia dalam kondisi kepayahan dan kepanasan di bawah terik matahari yang jaraknya cuma 1 mil, ya, sementara keringat bercucuran, panas terik, haus yang memuncak, maka orang-orang yang berada di atas Islam yang benar akan mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas mereka akan minum dari telaga tersebut. Yang barang siapa yang minum dari telaga tersebut, maka dia tidak akan kehausan setelah itu. Adapun orang-orang yang merubah Islam tidak sesuai dengan fitrah, ya, menambah-nambahinya, merubah-rubahnya, mencampurinya dengan kesyirikan atau dengan kebid'ahan, ya, tidak sesuai dengan Islam yang awal, maka mereka akan terhalangi dari kenikmatan tersebut. Ketika mereka hendak mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan terusir atau diusir sehingga tidak bisa mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi bertanya kenapa demikian, kenapa mereka terhalangi, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahum qad ahdatsu ba'daka hadatsan, sungguhnya mereka telah melakukan hadas, itu bid'ah, suatu yang baru setelah kepergianmu. Dalam riwayat yang lain, innahum qad ghayyaru wa baddalu, sungguhnya mereka telah merubah dan mengganti ajaranmu setelah engkau meninggal dunia. Dalam riwayat yang lain, mereka murtad setelah wafatmu.
Ini maksud dari pembahasan bab ini, sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengajak kita untuk ketika berislam, Islam yang benar, yang sesuai dengan peletakan pertamanya, yaitu di atas tauhid. Tapi kita masuk pada ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan." Tegakkanlah wajahmu kepada agama, yaitu agama Islam hanifan. Hanif secara bahasa artinya mail, ya, yaitu miring, condong. Jadi hanif sebagian orang menafsirkan dengan lurus, tapi secara bahasa hanif itu artinya adalah condong, yaitu condong kepada tauhid dan menjauh dari kesyirikan, atau condong kepada sunnah dan jauh daripada kebid'ahan. Itu seorang berusaha untuk beragama dengan menyondongkan diri, itu selalu semangat menuju kebaikan, menuju pada tauhid, menuju kepada sunnah, dan menjauhkan diri dari kesyirikan dan juga hal-hal yang menyimpang dari Islam. Makanya firman Allah, "Fa'aqim wajhaka," tegakkanlah wajahmu, dan kita tahu wajah adalah anggota tubuh yang paling mulia. Ketika Allah mengatakan fa'aqim wajhak, tegakkan wajahmu, yaitu seriuslah lid-din, ya, untuk agama. Dan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menjelaskan maksud dari ayat ini adalah seorang benar-benar serius terhadap agama, baik bil qalb wa bil qalib, yaitu dengan hatinya, dengan amalannya, dengan raganya. Jadi serius. Fa'aqim wajhaka, yaitu luruskanlah wajahmu tegakkanlah wajahmu kepada agama, maksudnya ikhlaslah dalam beramal, dan beramallah dengan amal yang benar. Ya, ikhlaslah dan semangatlah dalam beramal. Hanifan, yaitu dengan condong kepada kebenaran, kepada tauhid, dan menjauh daripada kesyirikan. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Sungguhnya kecenderungan untuk tauhid itu, ya, condong kepada tauhid, merupakan fitrah yang Allah telah tetapkan bagi manusia. Jadi manusia ketika diciptakan, dia sudah punya fitrah Islam. Fitrah Islam. Makanya dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Khalaqtu ibadi hunafa, fa'atathumus syayatin fajattalathum an dinihim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku menciptakan hamba-hambaku semuanya hanif," yaitu condong kepada tauhid, condong pada mengesahkan Tuhan, condong pada kebenaran, ya. Dan itu fitrah, sesuai dengan fitrah. Kemudian datang syaitan kemudian menggelincirkan mereka dari fitrah tersebut, dari agama mereka. Ijtial, yaitu fajtalathum syayatin, yaitu syaitan mencabut mereka dari fitrah, dirubah, ya. Tapi sebenarnya kalau syaitan tidak menggoda, mereka akan berada di atas fitrah dan akan mengenal Islam. Maksud dari seorang diciptakan di atas Islam bukan maksudnya mengenal Islam secara sempurna, tidak, ya. Tentunya kita semua ketika diciptakan tidak tahu apa-apa, ya. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi tidak tahu apa-apa, ya. Tetapi meskipun seorang bayi keluar tidak memiliki apa-apa, tapi dia punya file. Allah sudah pasang file dalam dirinya, itu yang disebut dengan fitrah. Yaitu dalam dirinya sudah ada file cenderung kepada tauhid. Makanya untuk mengajarkan orang kepada tauhid mudah. Buktinya anak-anak kita nggak usah panjang lebar bahas pembahasan yang panjang lebar, ya, dengan akal-akalan yang dalam. Tidak, kita cuma suruh mereka sholat, mereka dengan fitrahnya Tuhan itu ada, dengan fitrahnya mudah, ya, fitrahnya mudah. Makanya kalau orang mau ateis, dia melawan fitrahnya. Jadi maksud saya, ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan manusia dengan fitrah cenderung kepada tauhid, mengesahkan Tuhan, dan jauh daripada kesyirikan, ya. Tadi hanya saja syaitan datang kemudian merubah, fajtalathum syayatin an dinim. Kemudian syaitan kemudian mencabut manusia dari fitrahnya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Sungguhnya setiap manusia itu dilahirkan di atas fitrah, yaitu di atas Islam. Fitrah maksudnya Islam. Fa abawahu yuhawidanihi, ya, au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ya, sungguhnya manusia itu setiap yang lahir di atas Islam, di atas fitrah, maksudnya di atas Islam. Namun kedua orang tuanya yang merubahnya menjadi Yahudi, ya, yuhawidanihi, atau merubahnya kepada Nasrani, yunassiranihi, atau kedua orang tuanya merubahnya menjadi yumajjisanihi, menjadikan dia Majusi. Seandainya orang tuanya tidak memberi pengaruh, maka seorang akan tumbuh di atas tauhid. Oleh karenanya Islam adalah agama yang fitrah, mudah diterima.
Orang mengenal Islam mudah, konsep ketuhanan sangat mudah, Tuhan Maha Esa, segala sesuatu diatur oleh Tuhan. Tapi kalau kita masuk pada konsep ketuhanan agama-agama yang lain, maka tidak sesuai dengan fitrah. Ketika memang Tuhan berbilang, fitrah menolak. Ketika agama mengajarkan harus menyembah hewan, fitrah menolak. Gimana hewan kita sembah? Menolak. Ketika agama yang lain mengajarkan untuk menyembah berhala, fitrah menolak. Fitrah menolak ya. Makanya pernah bercerita ada seorang dia kerja di Arab Saudi, tadinya dia penyembah berhala ya. Dia bilang ketika kecil saya dibawa oleh orang tua saya. Syekh Abdul Razak cerita ketika orang ini cerita kepada Syekh bahwasanya ketika dia masih kecil dia dibawa oleh orang tuanya ke suatu kuil untuk menyembah berhala. Kemudian menuju pada hewan atau kepada berhala yang akan dia sembah. Tiba-tiba dia melihat ada anjing yang kencing di berhala tersebut. Maka dia rasa tidak suka, cuma disuruh nyembah berhala yang dikencingi oleh anjing. Tapi dia berjalan terus dengan tetap beribadah karena lingkungan membawa dia untuk beribadah kepada berhala sampai akhirnya dia pun ke Saudi bekerja dan akhirnya dia pun masuk Islam. Kemudian dia menceritakan bagaimana sejak awal dia disuruh menyembah berhala, hatinya tidak menerima. Artinya fitrahnya menolak ya. Seperti yang dikisahkan dalam sirah ketika ada seorang disuruh ingin menyembah kepada suatu berhala, kemudian dia melihat berhalanya dikencingi oleh anjing. Ya, Rabbun yabulu alaihi tha'labani faqad hana man balat alaihi tha'alibu. Ketika dia ingin menyembah berhala, ternyata berhala dikencingi oleh serigala atau oleh anjing, maka dia berkata, apakah Tuhan dikencingi oleh anjing? Sungguh hina Tuhan yang dikencingi oleh anjing. Ini contoh bahwasanya fitrah menolak ketika disuruh menyembah makhluk yang lebih hina daripada dia. Demikian juga saya pernah dengar cerita dari teman kawan ya. Dia dulu kafir kemudian dia masuk Islam. Dia cerita dia cerita tentang kawannya juga yang yang semisal dengan dia. Suatu hari kawannya kalau saya tidak salah ingat ceritanya, kawannya lagi nunggu bis kemudian di depan tempat pembuatan berhala. Kawannya nunggu di bis di depan tempat pembuat. Tapi bis enggak datang atau kendaraan tidak datang. Maka dia pun sambil nunggu dia nongkrong melihat orang yang sedang bikin berhala, ya, bikin Tuhan. Maka ketika dia melihat orang yang sedang bikin Tuhan, ternyata orang tersebut ada Tuhan baru setengah jadi, ada Tuhan yang mau disempurnakan. Ketika dia sedang bikin Tuhan yang sedang mau disempurnakan, Tuhan setengah jadi, dia dudukin, terkadang dia tendang-tendang. Ini gimana Tuhan didudukin, Tuhan ditendang-tendang. Akhirnya fitrah dia mulai berbicara, kok begini Tuhan ya, didudukin, ditendang-tendang, dibikin, disempurnakan. Dari situ fitrahnya bergejolak. Ini menunjukkan dalam manusia ada file untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga secara fitrah, bagaimana kita kemudian menyembah hewan? Ada yang menyembah monyet misalnya, ada yang menyembah tikus, ada yang menyembah sapi misalnya. Fitrah kita menolak, ini hewan lebih hina daripada kita. Bagaimana kemudian kita menyembah kepada makhluk yang lebih hina daripada kita? Jadi itulah di antara bukti bahwasanya manusia diciptakan ada file dalam dirinya disebut dengan fitrah, file menuju kepada tauhid. Yang file ini sangat mudah untuk dimasukin dengan ilmu-ilmu tauhid karena sudah siap menerima, potensinya untuk bertauhid sangat besar. Makanya orang kalau masuk Islam mudah, tinggal dijelaskan sedikit kemudian masuk Islam karena konsep ketuhanannya sangat jelas. Tuhan Maha Esa, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah ya Allah yang Maha Esa, dialah Allah yang tidak membutuhkan kepada selainnya dan semuanya butuh kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak satu pun yang setara dengan dia. Selesai urusan. Taib. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk ikhlas kepada Allah. Fa aqim wajhak. Kalau dikatakan luruskan wajahmu kepada agama, maksudnya ikhlas. Ikhlas dengan hati, bi qalbik wa bi qalbik, dan juga dengan ragamu hendaknya kau beramal serius ikhlas kepada Allah ya, sesuai dengan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Ini fitrah yang telah Allah letakkan manusia di atasnya ya. Kemudian la tabdila li khalqillah, Allah tidak akan merubah fitrah tersebut. Dzalika dinul qayyim, inilah agama yang lurus, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Benar. Kebanyakan manusia, mayoritas manusia keluar dari fitrah. Lari dari fitrah. Kalau kita bandingkan orang Islam dengan non-muslim, orang Islam masih sedikit. Betapa banyak miliaran manusia nyembah berhala. Miliaran manusia nyembah sapi. Mungkin miliaran manusia mungkin menyembah
nabi ya. Di antara kaum muslimin juga ada yang menyembah mayat-mayat ya. Oleh karenanya walakinna aktsara nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kau mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Kebanyakan manusia keluar dari fitrah Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala ya, wa ma yu'minu aktsarun nas wa ma yu'minu walau harasta wa ma kana nasu walau harasta bi mu'minin ya, dalam surat Yusuf ya. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mayoritas manusia meskipun kau semangat untuk beribadah kepada mereka wahai Rasulullah, namun mayoritas mereka tidak beriman. Oleh karenanya kebanyakan atau mayoritas manusia keluar dari fitrah Allah Subhanahu wa taala, itu kenyataan yang kita lihat. Oleh karenanya kita hendaknya bersyukur atas nikmat tauhid, nikmat Islam yang benar ya. Dan bahkan yang Islam saja tidak semuanya murni di atas tauhid. Sebagian masih tercampur dengan kesyirikan. Kita lihat saja di tanah air kita masih banyak syirik-syirik kecil, pamali-pamali lah, jimat-jimat lah, dukun-dukun lah, masih banyak. Oleh karenanya bersyukur terhadap fitrah Allah, Islam yang murni. Kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahab menyebutkan ayat berikutnya, wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya. Anak-anak Ibrahim diantaranya Yaqub, Ismail ya. Ishak dan Ismail, diantaranya anak Ishak dan Ismail. Wa Yaqub, demikian juga Yaqub mewasiatkan kepada anak-anaknya. Ibrahim berwasiat untuk kokoh di atas Islam sampai meninggal, sebagaimana Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya ya, yang 12 di antaranya Yusuf alaihissalam, Binyamin dan yang lainnya, agar kokoh di atas Islam sampai mati. Apa perkataan mereka? Ya baniya, wahai putra-putraku, innallaha astafa lakumuddin, sungguhnya Allah telah milihkan bagi kalian agama yang diridhai oleh Allah, tidak ada agama selain ini, agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam kondisi Islam ya. Dalam kondisi Islam. Maka wa qaulihi ta'ala ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yakub dan Ibrahim waspada, hendaknya kalian bertahan di atas Islam, jangan sampai berubah. Dan apakah semua keturunan Ibrahim dan Yakub bertahan di atas Islam? Jawabannya tidak. Ya. Di antara mereka ada yang di atas Islam, di atas fitrah, di antara mereka ada yang berubah. Bukankah keturunan Nabi Yakub adalah Bani Israel? Bukankah di antara Bani Israel ada yang Yahudi yang menyembah sapi? Allah kisahkan dalam Al-Quran. Di antara Yahudi ada yang menyembah Uzair, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan bukankah di antara Bani Israel ada Nasara yang menyembah Nabi Isa alaihissalam? Ternyata tidak semua bisa menjalankan wasiat ini. Wa min dzurriyyatihima muhsinun wa dzalimun li nafsihi mubin. Kata Allah, dan di antara keturunan Ibrahim dan Ishak ada yang baik dan ada yang berbuat zalim ya. Di antara keturunan Ishak itu Bani Israel di antaranya ya. Demikian juga di antara keturunan Ismail alaihissalam tidak semuanya bertauhid. Contohnya orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah ya, Umayyah bin Khalaf, semuanya orang Quraisy dan semuanya adalah keturunan Ismail, dan mereka ternyata tidak di atas fitrah. Mereka berubah dari fitrah mereka. Wa qaulihi ta'ala, kemudian ayat yang berikutnya, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad, an ittabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah ajalan Ibrahim yang hanif, wa ma kana minal musyrikin ya, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik ya. Ini dalam surat An-Nahl ayat 120 ya. Dalam ayat 123 yang di mana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim dalam ayat sebelumnya, yaitu mulai ayat 120, kata Allah, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu hadahu ila siratal mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati minas salihin thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kata Allah, sungguhnya Ibrahim itu adalah kana ummatan, dia adalah pemimpin, qanitan, rajin taat beribadah, qanitan lillah hanifan, hanif yaitu selalu condong kepada tauhid dan menjauh daripada
kesyirikan. Walam yakun minal musyrikin, dan dia tidak pernah berbuat kesyirikan. Syakiran li an'umih, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ijtabahu hadaw ila siratim mustaqim, Allah telah pilih dia dan Allah beri petunjuk dia kepada jalan yang lurus. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Rasulullah untuk mengikuti ajaran Ibrahim yang hanif, wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi ini rangkaian ya. Rangkaian fitrah agama Rasulullah, agama Ibrahim, semuanya adalah agama Islam yang murni. Makanya di antara zikir pagi petang, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim wa ma kana minal musyrik hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ini subhanallah bentuk syukur kita kepada Allah ketika kita berzikir dengan zikir pagi petang ini. Asbahna ala fitratil Islam. Ini rangkaian semua ya. Perhatikan sini. Kalau kita zikir pagi petang, asbahna ala fitratil Islam. Kami di subuh hari berada di atas fitrah Islam. Fitrah Islam. Wa kalimatil ikhlas. Kemudian wa kalimatil ikhlas. Kalimat keikhlasan. Itu murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa din nabiyina Muhammad. Wa dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim. Hanif wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang yang musyrik. Agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian millah Ibrahim. Agama sama Ibrahim. 4 perkara ini, 1, 2, 3, 4 semua berkaitan. Inilah Islam yang murni, Islam yang murni. Maka ketika kita mengucapkan zikir pagi petang di pagi hari, asbahna ala fitratil Islam, benar-benar kita renungkan, kita bersyukur. Ya ikhwan, betapa banyak manusia tidak di atas tauhid. Betapa banyak miliaran manusia menyembah berhala. Miliaran manusia menyembah hewan, miliaran manusia menyembah manusia. Betapa banyak orang-orang masih bergelimang dengan kesyirikan, masih percaya dukun, masih percaya jimat-jimat, masih percaya pamali-pamali, masih terjebak dengan berbagai macam keyakinan. Maka kita bersyukur dengan mengatakan asbahna ala fitratil Islam. Sungguhnya kita di pagi ini bersyukur berada di atas fitrah Islam. Wa kalimatil ikhlas, di atas kalimat yang ikhlas, murnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa di nabiyina Muhammad, as agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, millati abina Ibrahim, dan millahnya Ibrahim ya, hanifa wa ma kana minal musyrikin, yang condong kepada tauhid dan dia tidak pernah berbuat kesyirikan. Ini ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis terkait dengan bab ini agar kita senantiasa berada di atas agama yang lurus, agama yang tidak dirubah-rubah dan tidak diganti-ganti, tidak ditambah-tambahin, tidak dikurang-kurangin, agar kita bisa meraih keutamaan Islam tersebut. Kemudian kita masuk pada hadis ya. Kita masuk pada hadis qala rahimahullah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, inna likulli nabiyyin ulatan minan nabiyyin, sesungguhnya setiap nabi punya wali-wali dari nabi-nabi yang lain, yaitu yang mencintainya, yang menolongnya, yang berloyal kepadanya. Wa ana waliyyi minhum abi Ibrahim. Adapun aku, waliku dari sekian para nabi, waliku yang spesial, benar-benar ada loyalitas di antara kami ya. Artinya memiliki hubungan khusus ya, ayahku Ibrahim. Wa khalilu rabbi, dan dia adalah kekasih Rabbku. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu, sungguhnya yang paling utama
berkaitan dengan Ibrahim, yang punya hubungan dengan Ibrahim, lalladzina tabauhu, yaitu orang-orang yang mengikutinya, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Wa hadzan nabi, dan nabi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, yang paling utama punya diafiliasikan kepada Ibrahim adalah nabi ini, karena dia yang paling utama mengikuti Nabi Ibrahim. Walladzina amanu, dan orang yang beriman bersamanya. Wallahu waliyul mu'minin, Allah adalah walinya, penolongnya orang-orang yang beriman. Hadis ini ingin menjelaskan bahwasanya bagaimana hubungan yang erat antara Nabi Muhammad SAW dan Ibrahim. Dari sekian nabi-nabi yang memiliki keterkaitan yang sangat kuat, kata Nabi Muhammad SAW, ana wali minhum abi Ibrahim wa khalilur rabbi. Adapun waliku, yaitu yang spesifik, yang spesial terkait denganku di antara para nabi adalah ayahku Ibrahim, dan dialah kekasih Rabbku. Kita tahu bahwasanya di antara seluruh nabi yang mendapat predikat kekasih Allah cuma dua, itu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha attakhadha Ibrahim innallaha attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila." Sungguhnya Allah telah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Ya, kemudian Rasulullah membacakan firman Allah tadi, "Inna awlan nasi bi Ibrahim alladziina tabauh." Sungguhnya orang yang paling utama untuk berafiliasi kepada Ibrahim adalah orang yang mengikutinya. Bukan Yahudi Nasara yang mengaku ikuti ajaran Ibrahim, tapi ternyata mereka melanggar ajaran Ibrahim. Mereka keluar dari fitrah yang Allah tetapkan. Wa hadzal nabi, dan nabi ini walladzina amanu, di antaranya yang berafiliasi paling kuat kepada Ibrahim adalah nabi ini, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari hadis ini adalah bahwasanya Rasulullah ingin menjelaskan bahwasanya agamaku adalah agama Ibrahim. Sama-sama menyeru kepada tauhid, hanif, sama-sama hanifan, yaitu cenderung kepada tauhid dan jauh daripada kesyirikan. Sama-sama agama fitrah, sama-sama agama fitrah. Ya, sebagaimana pada kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya, betapa banyak orang mengaku punya hubungan dengan Ibrahim, berafiliasi kepada Ibrahim, bahkan Ibrahim termasuk dalam golongan mereka, namun ternyata mereka tidak mengikuti ajaran Ibrahim. Maka afiliasi mereka atau pengakuan mereka tidak ada faedahnya. Yang benar, yang benar-benar hubungan kuat dan benar, pengikut Ibrahim yang sesungguhnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah yang bertauhid sebagaimana nenek moyangnya Ibrahim, dan dialah yang menjalankan agama di atas fitrah. Tapi hadis berikutnya, qala rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la yanzuru ila amwalikum. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad kalian, kepada rupa kalian, dan tidak melihat kepada harta kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amalan kalian. Ya. Dalam riwayat yang lain, wala ila suwarikum. Jadi Allah tidak melihat jasad kalian, fisiknya bagaimana, Allah tidak melihat rupa kalian, ganteng, cantik, enggak cantik, enggak ganteng, kulitnya kayak apa, Allah tidak lihat. Wala ila amwalikum, Allah tidak melihat kepada harta kalian, mau kaya miskin, tetapi yang Allah lihat, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amalan kalian. Bagaimana hati kalian, bagaimana amalan kalian. Ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala, wallahu alam bisawab, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, yaitu tegakkanlah wajahmu kepada agama secara hanif. Maksudnya perhatikanlah niat kalian dan perhatikanlah amalan kalian. Karena Allah tidak melihat kepada jasad kalian, Allah tidak melihat kepada rupa kalian, Allah tidak melihat apalagi rumah kalian, apalagi mobil kalian, tidak. Allah lihat bagaimana hati kalian, bagaimana amal kalian. Karena iqamatul wajh lid-din, fa aqim wajhaka lid-din, tegakkanlah wajahmu kepada agama, mengharuskan engkau benar-benar fokus biqalbika wa qalibik, sebagaimana kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, itu kau fokus menuju agama dengan hatimu dan dengan amalanmu. Yaitu hatimu ikhlas karena Allah, amalanmu harus benar, maka itu yang Allah lihat. Barometer Allah adalah melihat bagaimana hati dan bagaimana amalan. Ya. Oleh karenanya, percuma jika seorang memiliki wajah yang tampan, raut wajah yang cantik, yang manis, memiliki harta yang banyak,
harta berlimpah ruah, rumah yang banyak, mobil yang mewah, tapi ternyata hatinya enggak benar, amalnya enggak benar. Cuma Allah tidak melihat itu. Justru bahwasanya hartanya, kenikmatan yang Allah berikan berupa ketampanan, semuanya bisa jadi bumerang bagi dia karena akan dimintai pertanggungjawaban atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Yang Allah lihat adalah hati dan amalan. Maka seorang ketika menjalankan agama ini, ya, benar-benar dia fokus kepada hatinya dan amalan dia. Karena itulah yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah tidak melihat secara duniawi. Allah tidak melihat pada dunia. Allah melihat bagaimana ukhrawi seseorang, ya. Ukhrawi seseorang. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Ini terkait dengan judul yang kita sampaikan, yaitu akibat merubah ajaran Islam, ya. Bagaimana jika seorang berada di atas agama yang benar, tidak merubah rumahnya, dan bagaimana jika seorang berada di merubah-rubah agama. Akibatnya tentu berbeda-beda. Kalau berada di atas agama yang benar tidak dirubah-rubah, maka dia akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika dia merubah-rubah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, "Walahuma an Ibni Mas'udin." Dan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ana faratukum alal haud." Aku akan mendahului kalian di telagaku. Farat yaitu yang duluan sampai kemudian menyiapkan untuk tamu yang datang. Sebut farat. Ana faratukum yaitu aku mendahului kalian di telagaku untuk menanti kedatangan kaum muslimin. Wala yurfa'anna ilayya rijalun min ummati. Maka ketika itu di hari kiamat kelak di padang mahsyar, wala yurfa'anna ilayya rijalun min ummati, maka akan ditampakkan sekelompok lelaki dari umatku yang Rasulullah SAW mengenal mereka. Rijal di sini beberapa lelaki. Hatta idza ahwaitu li unawilahum, ketika aku ingin menyambut mereka, ya aku menundukkan badanku untuknya, aku menuju mereka untuk menyambut mereka, untuk bawa. Rasulullah SAW sedang menanti mereka, menanti tamu-tamu yang datang untuk minum dari telaga beliau. Ketika aku menuju mereka untuk menyambut mereka, li unawilahum ukhtili juduni, maka mereka dicabut dengan cepat. Ikhtilaj itu dicabut dengan cepat. Dijauhkan dariku. Fa aqulu ay rabbi ashabi. Maka aku berkata, ya Allah, ya Rabbku, itulah sahabat-sahabatku, ya aku mengenal mereka. Sahabat-sahabatku. Maka fayuqal, maka Allah berkata atau dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka adakan setelah peninggalanmu, setelah wafatmu. Jadi mereka sudah dekat dengan Nabi, tinggal Nabi sambut, tiba-tiba mereka ditolak dan ditarik, tidak bisa ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Ibnu Mas'ud. Kemudian dalam hadis yang lain, walahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan demikian juga dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, waditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Sungguh aku berangan-angan bahwasanya kita sudah melihat saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, bukanlah kita ikhwan-ikhwanmu, saudara-saudaramu? Qala antum ashabi. Enggak, kalian adalah sahabat-sahabatku. Artinya kalian melihatku langsung, hidup bersamaku. Wa ikhwani humul ladzina lam ya'tu ba'du. Adapun saudara-saudaraku, ikhwan-ikhwanku, yaitu orang-orang yang belum datang. Yang belum hidup. Mereka nanti akan hidup belakangan. Qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatik? Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Anda mengenal umatmu yang akan datang setelahmu, padahal kau tidak pernah bertemu dengan mereka? Bagaimana kau cara mengenal mereka? Qala ara'aytum law anna rajulan lahu khailun gurrun muhajjalatun baina dhahranai khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailahu. Kata Rasulullah SAW memberikan analogi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurut kalian jika ada seorang laki, dia punya kuda, yang kuda tersebut gurrun muhajjalatun, yaitu ada gurrun, yaitu warna putih di kepalanya, misalnya di dahinya, dan muhajjalah yaitu ada warna putih di atraf, di ujung-ujung kudanya tersebut, itu di kakinya, mungkin di lututnya ada warna putih. Sementara kudanya tersebut yang ada warna putih di dahinya dan juga di kaki-kakinya berada di tengah-tengah kuda-kuda yang hitam
yang tidak ada warna putih sama sekali. Bukankah dia bisa mengenal kudanya? Ya jelas. Ya. Jelas ya. Tentu qalu bala, kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, kudanya lain sendiri. Kenapa? Karena ada warna putih di dahinya dan juga di tangan dan kaki-kakinya. Qala, kata Rasulullah SAW, fa innahum ya'tuna gurran muhajjalina minal wudu' wa ana faratukum alal haud. Demikian juga ikhwan-ikhwanku yang akan hidup setelahku. Nanti mereka datang pada hari kiamat dalam kondisi gurran muhajjalin, dalam kondisi bercahaya wajah mereka, bercahaya tangan-tangan dan kaki-kaki mereka karena bekas wudu. Jadi menyebabkan mereka bercahaya, bersinar wajah mereka karena mereka berwudu, mengusap wajah, mengusap kedua tangan, mengusap kedua kaki, membasuhi kedua kaki. Wa ana faratukum alal haud, dan aku akan berada di telaga mendahului kalian, menunggu mereka. Ala la yudhadanna rijalun an haudhi kama yudhadu al-ba'iru dhalu unadihim ala halumma. Ketahuilah bahwasanya akan ada sekelompok orang dihalangi dari telagaku. Dia mau datang dihalang-halangi. Sebagaimana ada onta yang tersesat ingin datang ke tempat air orang lain. Onta ini datang ingin minum dari tempat minum yang onta lain, maka pemilik onta menolak. Ini onta tersesat. Kamu cari tempat minummu sendiri. Ini minuman buat onta-onta saya. Kata Rasulullah SAW, akan ada sekelompok orang lelaki yang terusir atau dihalangi dari telagaku sebagaimana ada onta yang tersesat diusir dari pemilik tempat air, menolak onta tersebut karena bukan tempat air minumnya. Diusir. Unadihim, aku menyeru mereka, kenapa mereka terusir? Kata aku, halumma, silakan kemari. Fayuqalu innahum qad baddalu ba'dak. Maka dikatakan kepadaku, sungguhnya mereka itu terusir dari telaga karena mereka telah merubah-rubah agamamu setelah wafatmu. Fa aqulu suhqan, maka kataku jauh celaka dan celaka. Walil Bukhari, ini riwayat Abu Hurairah. Walil Bukhari, dalam riwayat Bukhari, kata Rasulullah SAW, baina ana qa'imun idza zumratun hatta idza araftuhum. Ketika aku sedang berdiri, maksudnya di telaga, tiba-tiba ada serombongan orang sampai ketika aku mengenal mereka, rombongan ini aku kenal mereka. Yaitu Rasulullah SAW pernah bertemu mereka semasa hidup. Kharaja rajulun min baini wa bainahum, maka keluarlah salah seorang dari mereka antara aku dengan mereka. Ada seorang tiba-tiba keluar. Sebenarnya mengatakan sepertinya itu malaikat utusan Allah. Faqala halumma, kata orang ini kepada rombongan tadi, sini. Faqultu aina, aku berkata kemana? Kenapa mereka tidak digiring kepada telagaku? Orang ini mengatakan tidak, sini. Qultu, kemana mereka mau dibawa? Qala ilan nar wallahi. Maka orang ini yang mungkin jemaah malaikat berkata, ini semua rombongan akan dibawa ke neraka. Demi Allah akan dibawa ke neraka. Qultu wa ma sya'nuhum? Aku bertanya, kenapa mereka dibawa ke neraka? Qala innahum murtaddu ba'daka ala adbarihim al-qahqara. Mereka murtad setelah wafatmu. Mereka mundur ke belakang, mereka murtad. Ya. Thumma idza zumratun. Kemudian tiba-tiba ada sekelompok orang, qala fala urahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am. Maka aku lihat ada sekelompok orang seakan-akan tidak ada yang selamat dari mereka untuk digiring dari neraka kecuali hanyalah semisal seekor onta saja. Artinya hanya sedikit yang selamat. Hanya sedikit yang selamat dari rombongan tersebut. Ini hadis riwayat Bukhari. Syekh Muhammad Abdul Wahab membawakan riwayat tentang masalah ini. Walahuma min hadis Ibnu Abbas. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari riwayat Ibnu Abbas, beliau bawakan riwayat Ibnu Mas'ud, riwayat Abu Hurairah, kemudian riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah berkata, fa aqulu kama qala al-'abdus salih. Maka aku berkata ketika dikatakan kepada Nabi, sungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka adakan setelah sepeninggalmu wahai Rasulullah, maka aku berkata sebagaimana perkataan hamba yang saleh, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ketika dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka adakan setelahmu, maka aku mengatakan, fa aqulu kama qala al-'abdus salih, maka aku berkata sebagaimana perkataan Nabi Isa, hamba yang saleh, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, aku hadir bersama mereka umatku ketika aku masih hidup bersama mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala kau angkat aku ya Allah, kunta antar raqiba alaihim, engkau yang mengawasi mereka, wa anta ala kulli syai'in syahid, dan sungguhnya engkau maha menyaksikan segala sesuatu. Artinya ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, wahai Isa,
Nanti pada hari kiamat kelak Allah hadirkan Nabi Isa dan hadirkan orang-orang Nasara. Di hadapan Nabi Isa Allah berkata, "Ya wahai Isa, apa kau nyuruh mereka ini? Kau pernah berkata, jadikanlah aku, Isa dan ibuku, Bunda Maria, Tuhan-Tuhan selain Allah." Kata Isa, "Tidak pernah ya Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi, an ibudullah rabbi wa rabbakum." Aku tidak pernah ngomong sama umatku kecuali seperti yang kau perintahkan kepadaku. Aku hanyalah seorang rasul. Aku sampaikan kepada mereka, sembahlah Rabbku dan Rabb kalian, yaitu Allah semata. Wa kuntu alaihim syahidan, dan aku waktu masih hidup mereka tidak begitu. Aku hadir bersama mereka. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, ketika aku bersama mereka, mereka tidak demikian. Falamma tawaffaitani, tatkala kau angkat aku, engkau yang mengawasi mereka. Nabi Isa tidak tahu ternyata umatnya berubah kemudian menyembah dirinya dan menyembah ibunya. Tapi ini hadis merupakan kabar gembira sekaligus merupakan peringatan. Kabar gembira bagi orang-orang yang menjalankan ajaran Islam sesuai dengan syariat Islam, tidak merubah-rubah, tidak menambah-nambah, tidak mengurang-urangi, di atas tauhid, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melakukan bid'ah, tidak melakukan perubahan-perubahan pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini peringatan keras bagi orang-orang yang melakukan perubahan-perubahan, melakukan bid'ah-bid'ah dalam akidah, dalam amalan, ya. Muhdatsat fil i'tiqad, muhdatsat fil a'mal, melakukan perubahan-perubahan dalam ajaran-ajaran Rasulullah, maka mereka terancam. Mereka terancam karena riwayat-riwayat, ya, riwayat-riwayat tentang yang ditolak, ya, yang ditolak atau diusir dari telaga Nabi ada 3 model. Yang pertama adalah yang murtad. Yang murtad. Yang kedua yang merubah dan baddalu wa ghayyaru, ya. Baddalu wa ghayyaru. Merubah. Kemudian ahdatsu hadatsan. Berbuat bid'ah. Ahdatsu. Berbuat bid'ah. Murtad jelas, ya, dan ini sudah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, di zaman Nabi ada yang murtad, dan setelah Rasulullah SAW meninggal juga banyak yang murtad seperti Arab-Arab Badui, ya. Arab-Arab Badui yang baru masuk Islam, yang iman mereka tidak kokoh, yang baru masuk Islam. Kemudian juga para pengikut nabi-nabi yang baru, pengikut nabi-nabi baru seperti Musailimah Al-Kadzdzab, ya, kemudian Sijah, ya, kemudian juga dan nabi-nabi yang lain, ini mereka murtad dan mereka diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Demikian juga yang mengingkari syariat zakat, ya, murtad juga, ya. Adapun yang badalu wa ghayyaru, sebagian ulama menafsirkan bahwa ini adalah orang-orang zalim. Orang-orang zalim yang menyiksa manusia, penguasa yang zalim, ya. Yang berubah hukum-hukum Allah, kemudian merubah sehingga menzalimi masyarakat, ya, ini juga terancam mereka meskipun mereka muslim. Kemudian ahdatsu hadatsan, berbuat bid'ah, mereka mengatakan bid'ah-bid'ah besar, ya, seperti Qadariyah, ya. Misalnya Qadariyah, kemudian Mu'tazilah, ya. Khawarij dan lain-lain, Syiah dan lain-lainnya. Artinya semakin parah bid'ah-bid'ah maka semakin kemungkinan terusir, ya. Dan seorang berusaha untuk membersihkan dirinya dari semua bid'ah semaksimal mungkin, ya. Kalau dia sudah berusaha ternyata dia masih terjerumus, insyaallah Allah Maha mengampuni karena dia sudah berusaha, dia akan dapat uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadis ini merupakan kabar gembira dan juga peringatan keras bahwa di sana ada orang-orang yang KTP-nya Islam namun mereka terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagian ahlul bidah seperti orang-orang Syiah, mereka berusaha memanfaatkan hadis ini untuk mengkafirkan para sahabat. Kata mereka, lihatlah Rasulullah SAW mengenali sahabat, berarti para sahabat banyak yang kafir. Sehingga mereka mengatakan semua sahabat kafir. Abu Bakar, Umar, Utsman,
Muhajirin Ansar semuanya kafir. Yang tidak kafir cuma ada yang mengatakan 8 orang, memang cuma 4 orang. Al-Miqdad, kemudian Ammar bin Yasir ya. Kemudian beberapa orang ya kata mereka tidak murtad. Lainnya semuanya murtad. Ya, lainnya murtad. Mereka berdalil hadis ini katanya Rasulullah mengenal sahabat, ternyata sahabat sudah murtad kata Allah Subhanahu wa taala. Maka bantahannya bagaimana? Bantahannya mudah ya. Pertama, riwayat-riwayat menunjukkan bahwasanya yang Rasulullah kenali tersebut artinya pernah hidup di zaman Nabi dan Nabi pernah melihat mereka dan Nabi pernah mengenal mereka. Dalam riwayat disebut rijalun, ada sekelompok orang ya. Dalam riwayat juga tadi zumrah, sekelompok orang. Ya, bukan ribuan orang, enggak. Kita tahu bahwasanya kaum Muhajirin kaum Ansar ribuan orang. Dan kaum Muhajirin kaum Ansar yang membaiat di bawah sebuah pohon semuanya jamin masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim." Sungguh Allah telah ridha kepada para sahabat yang bait engkau di bawah sebuah pohon. Itu kaum Muhajirin kaum Ansar ketika perjanjian Hudaybiyah. Jumlah mereka 1.400 orang. Ya. Ini orang Syiah ingin mengatakan mereka semua kafir berdalil dengan hadis ini. Padahal hadis ini jelas rijalun, sekelompok orang. Artinya tidak banyak. Demikian juga dalam riwayat Usayhibi ya. Yaitu sahabat-sahabat ini Rasulullah menggunakan kalimat tasghir yang menunjukkan jumlah yang sedikit. Jumlah yang sedikit ya. Jadi para ulama sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan orang-orang ini bukanlah kaum Muhajirin, bukanlah kaum Ansar. Bagaimana bisa dimasukkan kaum Muhajirin, kaum Ansar dikatakan kafir sementara dalam Al-Quran Allah memuji mereka banyak sekali dalam ayat dalam Al-Quran. Jadi ini orang Syiah ingin mengkafirkan para sahabat dengan hadis ini, namun tidak tepat ya. Kemudian yang meriwayatkan hadis ini juga para sahabat yang mereka kafirkan. Siapa yang mereka kafirkan? Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini. Mereka bilang Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud kafir ya. Terus bagaimana mereka menerima hadis-hadis para sahabat yang mereka kafirkan para sahabat tersebut? Jadi tidak benar ya. Kemudian faedah dari hadis ini yang terakhir bahwasanya Nabi SAW tidak tahu masa depan, tidak tahu hal gaib. Makanya ketika Rasulullah SAW melihat sebagian orang yang dia kenal dibawa ke neraka jahanam, Rasulullah SAW bertanya, "Kenapa?" Kenapa? Maka dijelaskan, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'da." Kau tidak tahu mereka melakukan bid'ah setelah engkau. Rasulullah tidak tahu. "Innaka la tadri." Jelas Allah berkata atau malaikat yang berkata, "Innaka la tadri." Kau tidak tahu. Artinya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia di kubur, Rasulullah tidak tahu kejadian-kejadian. Ya. Sehingga ketika ada yang murtad, Rasulullah SAW tidak tahu. Adapun perkataan orang Sufiah yang mengatakan Rasulullah SAW keluar jalan-jalan ke sini, keliling di Surabaya, ya. Ketemu orang hadiri acara maulid ini, maulid sana. Ya berarti Nabi tahu kondisi politik dong, karena acara maulid hampir sebagian orang mungkin tiap hari ada acara maulid ya. Hadir acara maulid ini, hadir acara maulid. Kemudian kunjungi Habib Fulan. Berarti Nabi tahu kondisi alam semesta. Nabi tahu kondisi, Nabi keluar-keluar jalan-jalan. Ini semua dibantah dengan hadis ini. Dan hadis ini mutawatir. Bahkan Nabi berdalil dengan orang soleh sebelumnya. Nabi Isa alaihissalam ketika Allah bertanya, "Apakah kau pernah menyuruh wahai Isa bin Maryam agar orang-orang menyembahmu dan menyembah ibumu?" Kata Nabi Isa, "Aku tidak pernah bilang demikian." Ya, selama aku hidup mereka tidak demikian. Wa kuntu alaihim syahidan. Allah sebut dalam Al-Qur'an. Wa kun dalam surat Al-Maidah ayat 117, "Wa kuntu alaihim syahidan." Aku hadir saksi di antara mereka ketika madum tufihim, ketika aku masih bersama mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala kau angkat aku tidak tahu lagi. Ya, aku tidak tahu apa yang terjadi. Oleh karena tidak benar khurafat yang mengatakan Rasulullah SAW keluar, ketemu orang, kemudian ngajarin ilmu-ilmu baru yang para sahabat dia tidak tahu ya. Ya, kalau Rasulullah keluar ngajarin salawat baru, ngajarin ibadah baru, berarti Islam belum sempurna. Karena masih terus ditambah-tambah oleh Nabi SAW ya. Maka ini dalil sangat tegas bahwa Rasulullah SAW tidak tahu ya. Tidak tahu apa yang terjadi setelah beliau meninggal dunia kecuali sekedar yang Allah kabarkan kepada beliau. Makanya ketika Rasulullah SAW bertanya kenapa mereka dibawa ke neraka, dikatakan kepada beliau SAW, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'da." Kau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau. Mereka telah berbuat bid'ah, mereka telah merubah, mengganti, mereka telah murtad. Rasulullah SAW tidak tahu. Allah Ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan, bab ini belum selesai. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.